Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Hidup Berbagi, bertemu kembali dengan Uda, Ustadz Dedi Afdal Al-Azhari. Kemudian yang di samping saya, Ustadz Iorif Wartalopa, SIK, SAG. Ya, SAG ini sarjana agama ya. Tapi kalau diselenehkan menjadi sarjana angguk-angguk. Mudah-mudahan tidak ya. SIK-nya kan ada, sarjana ilmu Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan betul-betul menjadi hamalatul Quran. Orang yang berjuang membawa Al-Quran, mempertahankan Al-Quran. Baik pemirsa, sahabat Hidup Berbagi, di video kali ini saya ingin menyampaikan informasi. Ya. Biasanya saya berbagi ilmu, berbagi pengalaman-pengalaman, tetapi hari ini saya berbagi kesedihan. Ya. 2 hari ini saya merasa bersedih karena mendapat SMS, mendapat pesan misterius, ya. Mendapat pesan atau japri dari seseorang yang tidak dikenal dan bahasanya begitu halus sehingga menyakitkan. Ya. Bahasanya halus sekali. Ya. Dia mengatakan seperti ini, saya berdoa mudah-mudahan Ustadz Afdal diberi hidayah ke jalan yang benar. Kemudian setelah itu dia juga melanjutkan, mudah-mudahan Ustadz Afdal diberi hidayah untuk mengenal manhaj salaf. Jadi bahasanya mudah-mudahan Ustadz Afdal diberi hidayah untuk mengenal manhaj salaf. Subhanallah. Ya. Kalau saya ingin menjawab sebenarnya, menyampaikan, nanti saya takut sombong juga. Karena dari 2005 itu saya sudah berguru kepada masyayikh dari golongan salaf, ya. Dari ustaz-ustaz salaf. Dari Padang ada Ustadz Elfi Syam, kemudian Ustadz Abu Thahir ketika itu, ada juga sekali Ustadz Dr. Ali Misri. Di Jakarta saya 2 tahun, saya berguru kepada Ustadz Abdul Hakim, Amir Abdad, kemudian Ustadz Yazid, kemudian ada juga Ustadz Abu Qatadah. Ya. Mereka guru saya. Ya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan. Siapa yang mengajarkan aku 1 huruf saja, saya berprinsip mereka adalah guru-guru saya. Kemudian sampai di Timur Tengah dan saya juga berguru kepada Syekh yang berguru langsung kepada Syekh bin Bas, berguru langsung kepada Syekh Ibn Utsaimin, berguru juga kepada Syekh Muqbil rahimahumullah. Ya. Saya berguru kepada orang atau ustaz salaf, bukan orang-orang biasa, ya, tetapi ustaz-ustaz terkenal, yaitu Syekh Majidi Sultan. Setiap subuh saya pagi-pagi berangkat jam 4, telaki setiap subuh bawa kitab tafsir, kitab akidah. Ya. Saya belajar dengan orang-orang salaf, tetapi ada saudara kita ini menjapri, bahasanya begitu menyakitkan kalau menurut saya, karena dia mendoakan supaya Ustadz Afdal diberi hidayah mengenal manhaj salaf. Jadi seolah-olah saya ini nggak kenal dengan manhaj salaf. Jadi bagaimana tolak ukur atau pemahaman yang benar itu, standarisasinya bagaimana? Ya. Parameter pastinya perlu kita ketahui. Kalau tidak, maka semua orang pasti akan mengatakan saya yang benar, dia salah. Nah, kalau kita lihat, kalau manhaj itu ya dari segi bahasa, at-tariqul wadih. Itu kata Syekh Yazid, jalan yang terang, jalan yang nyata. Menurut Syekh Abdul Hakim, Amir Abdad, dia mengatakan manhaj salaf itu cara beragama. Cara beragama. Jadi bagaimana cara beragama kita? Tentu sesuai dengan orang-orang terdahulu, salafus soleh, sesuai dengan para sahabat, kemudian orang setelah beliau, tabi'in dan tabi'in. Itulah yang kita amalkan, kita tiru. Rasanya yang saya lakukan hari ini, ya, yang saya lakukan berapa tahun selesai tamat kuliah ini, rasanya tidak keluar dari manhaj salaf. Ya. Ketika saya mengajar di kampus, yang saya ajarkan tafsir, hadis, kemudian tafsirnya saya ambil dari syekh-syekh yang terkenal,
Kemudian syarah hadisnya saya ambil juga dari syekh-syekh terkenal, ya. Kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa. Bukan saya berfatwa, saya juga menukilkan dari pendapat-pendapat ulama terkenal. Ada ulama yang terdahulu, ada juga yang kontemporer, ya. Saya sebagai dosen tentu saya mengambil pendapat-pendapat tersebut, saya sampaikan kepada mahasiswa. Inilah yang saya lakukan. Kemudian ketika pulang mengajar di kampus, ada waktu saya membimbing anak-anak tahfiz Al-Quran. Sehingga dari tangan saya, dari suara saya, sudah ada yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, 5 juz, bahkan lebih, ya. Dari usaha yang diberikan Allah kepada saya, diberikan kekuatan untuk mengajar. Kemudian subuh-subuh, habis Isya, saya mengajar tahsin ibu-ibu yang sudah pensiun, ya. Itulah yang saya lakukan selama ini. Jadi doa saudara ini, ya, yang mendoakan saya supaya kembali ke jalan yang benar ini sangat menyakitkan sekali, ya. Apakah selama ini saya tidak di jalan yang benar, di jalan yang salah, ya. Ini bahasanya halus tetapi sangat menyakitkan, ya. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Mudah-mudahan doa antum ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, "May yad'u li akhihi", siapa yang berdoa untuk saudaranya, secara diam-diam, ya, maka waqala al-malak, malaikat berkata, "Walaka bimislin", untukmu juga seperti itu. Ketika saudaraku mendoakan saya, ketika dia mendoakan saya supaya kembali ke jalan yang benar, mudah-mudahan malaikat berdoa juga untuknya supaya Anda kembali juga ke jalan yang benar. Ketika saudaraku mendoakan supaya kembali saya mengenal manhaj salaf, mudah-mudahan saudara juga diberi hidayah untuk mengenal manhaj salaf, ya. Karena apa yang kita doakan untuk saudara kita itu akan kembali kepada kita. Ini kesedihan yang saya rasakan 2 hari ini mendapat pesan yang tidak dikenal dan orangnya tidak mau memperkenalkan dirinya, tetapi bahasanya sangat halus, ya. Dan saya tidak mau berdebat, ya. Saya tidak memperpanjang karena takut debat seperti ini hanya membutakan hati, mengeraskan hati. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kesedihan dengan dengan Ustadz Yorif. Beliau ini pernah juga berguru kepada saya, ya, tetapi adik saya, ya. Bagaimana menurut Ustadz Yorif ini? Boleh tidak kita memvonis orang yang belum kita ketahui, gitu, secara detail sifatnya, kegiatannya belum kita kenal, kemudian kita vonis dia tidak kenal dengan manhaj salaf, atau kita vonis dia di jalan yang salah, kemudian kita doakan, kita japri orang lain itu dengan mengatakan mudah-mudahan Anda kembali ke jalan yang benar, mudah-mudahan Anda diberi hidayah mengenal manhaj salaf. Boleh tidak kita seperti ini, Syekh Yorif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hidup Berbagi, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, mungkin sedikit dari saya, karena bersama saya sekarang seorang guru besar bagi saya, yaitu Ustadz Dedi Afdal, yang banyak berjasa bagi saya pribadi, telah memberikan ilmu, tentunya ilmu agama pada saya, membimbing tahfiz juga dari nol, ya, dari membaca Al-Quran mungkin bisa dibilang, ya, sesuka hati dulu membacanya. Alhamdulillah sampai hafal Al-Quran, ya. Masya Allah. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan Ustadz Dedi Afdal tadi, kalau menurut saya pribadi, ini ilmu dari Ustadz Dedi Afdal juga, ya. Rasulullah SAW bersabda, yaitu almar'u ala dini akhi. Ya, seseorang itu dinilai sesuai dengan agama teman atau agama sahabatnya, ya, orang yang dekat dengannya. Ya, kita tidak bisa menilai seseorang itu buruk atau baik lewat hanya dengan kasat mata saja, ya.
Nah, misalkan kita baru kenal, apalagi kita baru kenal atau bisa jadi sudah lama kenal, kita langsung menjudge orang itu baik atau dia salah. Seperti Ustaz Dedi Afdal yang alamin, ya langsung dibilang ya selama ini tidak bermanhaj salaf ya seperti itu. Padahal beliau sudah banyak itu memakan asam garamnya ya di dakwah ini. Ya. Itu mungkin sangat tidak tepat yang dilakukan oleh seorang itu kepada Ustadz Dedi Afdal. Tentu Ustadz Dedi Afdal mempunyai banyak ya teman baik ya, guru-guru besar, syekh ya. Apalagi beliau sudah alhamdulillah sudah S2 ya, Ustaz, master dalam agama, sudah banyak menuntut ilmu di bidang agama. Ya, mungkin orang yang mendoakan tadi, kalau kita lihat mungkin pendidikannya tidak sebanding dengan Ustaz Afdal ya. Masya Allah. Ya, tapi orang itu mudah saja berkata, semoga antum dapat hidayah mengenal ya, menunjukkan jalan benar. Ya. Jadi nggak boleh, Ustaz? Ya, nggak boleh. Kalau menurut saya pribadi, Ustaz, itu tidak bisa kita langsung menjudge seseorang itu dari kasat mata saja. Ya. Meskipun kalau orang itu berbeda dengan kita. Ya, meskipun seperti itu. Ya. Kalau dia misalnya cara ibadahnya atau manhajnya, cara pengamalan agama itu berbeda dengan kita. Iya. Boleh nggak kita memvonis dia salah? Tentu tidak bisa langsung seperti itu. Karena fikih dalam beragama apalagi banyak perbedaan-perbedaan ya, ada Imam Syafi'i, imam yang 4 itu ya. Ada Imam Hambali dan kadang yang ada lain. orang seperti ini, Allah Akbar, diluruskan ke bawah. Ya, diluruskan ke bawah. Apakah kita langsung kita memvonis salah? Kenapa dia tidak berbeda dengan kita ya? Iya, kenapa dia berbeda? Tapi nggak boleh. Nggak boleh ya, Ustaz. Ada pesan untuk para adik-adik yang baru mengenal manhaj salaf. Masya Allah. Iya. Mungkin ada pesan Ustaz Jarif ini. Ya, sedikit pesan kepada saudara atau adik-adik yang baru mengenal manhaj salaf, mungkin baru mendapatkan kajian, ceramah, mendengar melalui secara langsung atau melalui YouTube ya. Tidak bisa menilai orang itu harus sama dengan kita gitu. Dan menilai orang itu salah dan kita benar, tidak bisa seperti itu. Ya, karena dalam agama ini banyak perbedaan-perbedaan apalagi dalam masalah fikih. Dan itu kita kembalikan kepada Allah. Walaupun saudara kita nampak dia dalam beribadah tidak sama, ya kita tidak boleh bersabar. Ya, asalkan saudara kita itu satu akidah sama kita, Ustaz. Ya. Kalau dia keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya tentu itu salah. Kayak akidah Syiah, Khawarij ya. Ya, itu baru kita bisa menilai, memvonis itu memang sesat itu. Tapi kalau dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, insyaallah ya itu selamat ya, Ustaz. Ini bukan berarti kita membenarkan kelompok lain ya. Kita tetap di manhaj yang salaf ya. Tapi kita tidak mau menyalah-nyalahkan orang lain ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Yarif telah berbagi dengan pemirsa dan adik-adik yang masih remaja yang baru mengenal manhaj salaf ya. Kata Ustaz Yarif dulu, beliau juga semangat menggelora, tetapi dengan berjalannya waktu, bertemu dengan teman-teman yang berbeda, akhirnya bisa memahami dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak mungkin kita menyamakan persepsi kita. Tidak mungkin kita menyamakan apa yang kita lakukan dengan yang mereka lakukan. Ya, karena mungkin mereka mengikuti kakeknya kali ya, kakeknya dari kelompok ini, kemudian dia ikuti. Tidak mungkin harus sama dengan kita. Ya. Jadi kita harus tasamuh ya. Tasamuh itu kita harus berlapang dada. Ya. Mungkin itu pemirsa cerita pendek ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat berbagi dengan pemirsa semuanya. Dan like juga channel Ustaz Yarif ya. Belum ada, Ustaz. Belum ada. Insyaallah sebentar lagi ya. Keluarkan suara-suara merdunya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.